Eh, dito. Dito to. Dito naman Astagfirullahaladzim, kalau apa?
Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam untuk teman-teman semuanya di rumah. Apa kabar teman-teman? Wah, semoga teman-teman semua di rumah selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf teman-teman, malam ini saya baru bisa camping ya guys, karena saya sakit teman-teman. Seminggu saya nggak camping guys. Ini suara saya juga masih bindeng yo om yo. Suara saya ini masih bindeng juga ini ya. Mohon maaf sekali ya, karena emang cuacanya mungkin lagi kurang ya. Jadi harap maklum ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya di rumah ya, untuk sahabat Kalong, untuk sahabat Om Ilham Adventure dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman semua di rumah selalu dilimpahkan rezekinya, sehat-sehat selalu, pokoknya yang terbaik buat kalian semuanya ya. Nah, malam ini saya kedatangan tamu spesial guys, anjay, tamu spesial, dan sudah tahu sendiri ya, ini namanya Bang Ilham ya teman ya, dan beliau saya ajak camping pada malam hari ini karena ini kejutan teman. Ternyata Bang Ilham sudah mempunyai channel sendiri ya, tak suruh bikin emang ya. Iya, karena banyak request. Betul ya, karena kemarin kan banyak request itu suruh Bang Ilham bikin channel sendiri katanya, biar bisa nonton Bang Ilham terus. Oke, siap, mantap. Jadi, ya saya coba bikin channel aja nih. Ya mudah-mudahan ya bisa seperti Mas Kalong nih. Amin ya robbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan Bang Ilham channelnya cepat berkembang. Amin. Banyak penontonnya ya. Amin. Jangan lupa untuk teman-teman sahabat Kalong ya, dimanapun kalian berada, bantu subscribe ya guys ya. Jangan lupa dibantu subscribe-nya, like-nya ya, terutama ya pencet tombol subscribe loncengnya ya. Loncengnya juga, like-nya, komennya juga tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Pokoknya yang terbaik lah buat teman-teman dari Singapura, Malaysia, Jepang, Arab Saudi, semuanya dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah malam ini saya sudah sampai di lokasi. Dan tadi perjalanannya gimana Bang? Lumayan jauh. Jauh banget, gila ini Bang. Jauh banget. Tapi sudah biasa saya jalan jauh, Mas Kalong. Biasa hidup di hutan ya. Keliling hektaran tanah itu loh, alah. Kayak orang primitif. Iya, kayak orang primitif pokoknya. Pokoknya salut lah sama Bang Ilham ya. Oh iya Bang, kita belum nawarin teman-teman kopi nih ya. Nah, jadi untuk teman-teman semua di rumah ya, untuk sahabat Kalong dimanapun berada, dan sahabat Om Ilham Adventure ya, jangan lupa ambil gelasnya, lalu ambil kopinya atau ambil susunya, apa aja terserah kalian di rumah seadanya. Malam ini kita ngopi bareng-bareng, oke? Just dulu deh guys ya, ayo. Oke. Iya. Biar tercipta suasana yang akrab. Ayo kita ngopi lagi. Iya, masih kerbul-kerbul nih. Monggo Beh, ngopi Beh. Gimana Bang? Ngopi di hutan rasanya gimana? Wah, enak banget Mas Kalong. Ini kebetulan Bang ya. Kebetulan ini cuacanya juga mendukung ya Bang ya. Iya, terang nih, ada bulan Mas Kalong. Dari kemarin purnama ya. Dari kemarin, wah sini hujan banjir loh Bang. Gila, pas saya live itu toh banjir teman, daerah tempat saya itu banjir guys. Makanya malam ini saya juga dari kemarin hujan-hujanan ya, pilek, batuk, walah kepala pusing nggak karuan ya. Ternyata saya periksa ke dokter apa Bang? Tipes. Waduh. Makanya tuh saya seminggu lebih tuh saya nggak ngonten nih Bang. Hati-hati itu tipes itu Mas Kalong. Ini makanya saya masih batuk-batuk ini. Nah tapi nggak apa-apa ya buat teman-teman semua di rumah ya. Ini spesial lah ya. Meskipun saya belum terlalu sembuh ya, tapi karena Bang Ilham juga pengen ngajak saya ngonten, dan malam ini kita dibawa kemana nih Bang? Ini spesial nih guys, malam ini saya dibawa sama Bang Ilham ini. Nggak tahu nih di daerah mana ya. Apa Bang Ilham punya teman sendiri atau punya kenalan di daerah sini ya? Ya karena di tempat saya Bang Ilham ya muter-muter teman, kemana aja ya. Jadi nggak bisa diem aja di rumah, teman-teman semua. Aduh, kalau diem di rumah terus, aduh rasanya stres. Pengen
punya temen katanya di daerah Jawa gitu toh. Ya, Ya nanti- udah silahkan untuk kan. Jadi kapan-kapan kalau saya ke Jawa lagi kan temannya bukan hanya Mas Kalong ya, banyak teman-teman saya nanti. Jadi makanya kita buat oleh-oleh pulang ke Bima nanti. Jadi kita punya teman di Jawa, saling kontak terus, telepon terus. Oke gitu. Jadi biar komunikasi terus lancar ya. Ya siap. Jadi nggak vakum aja gitu. Kayak tempurung kayak keong. Kayak di rumah terus rasanya gimana gitu sih teman-teman. Aduh. Tapi saya salut saya, guys, bener-bener salut. Nah pulang dari rumah saya tuh biasanya tuh pagi ya, jam 4 subuh baru pulang gitu. Nggak tahu Pokoknya kemana aja. kalau istilah orang Betawi ngelancong ya. Lancong apa? Yang ngelancong Oh, kita jalan-jalan. lantur gitu. Jalan-jalan kemana-mana itu. Kalau Bima namanya Lamparero. Lamparero. Ah, Nah, kalau jalan orang Jawa kemana-mana gitu. lantur bang, lantur kemana-mana gitu. Iya. Monggo bang kalau mau nyapa-nyapa temen di rumah, monggo silakan. Oke teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman semua, mudah-mudahan sehat semua, rezekinya lancar. Yang sudah nonton video saya tolong di subscribe ya, jangan lupa ya. Tolong di subscribe, like, share, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman semua sahabat Kalong mungkin ada yang belum kenal ya, saya Ilham ya, saya datang dari Bima ini karena Sudah banyak yang tahu bang. sudah banyak yang tahu ya. Ya syukur kalau udah banyak yang tahu ya, alhamdulillah, berarti saya kan familiar begitu ya. Terkenal berarti ya. Baru berapa bulan ya? Belum ada sebulan, apa sebulan udah Di ya? sini sebulan. Baru Udah sebulan ya. Nanti Desember akhir mungkin saya pulang lagi ke Bima. Mungkin kalau nanti teman-teman semua channel saya bagus, mungkin saya akan bikin video-video lagi nanti di Bima mungkin ya. Mungkin di kebun jagung lah, apa di hutan di sana di banyak Bima, ya. bang. Udah sampean di sini aja saya cariin lahan buat tanam jagung udah. Aduh, kalau di sini itu kayaknya susah Mas. Kalau di sini kan banyak orang pada tanam bibit ya. Tapi kan di pesisir pantai belum nyoba. Nah, itu Nah, mungkin itu- boleh dah. Kalau di pesisir pantai boleh itu. Kita coba gusur itu tanaman-tanaman pantai itu, kita tanamin jagung semua ya. Wah, ini kacau guys. Penggusuran Kita- massal ya. Kita babat habis itu tanaman yang di pinggir pantai itu, kita tanamin jagung, kita rombak itu. Tapi banyak loh bang di pinggir pantai kayak tanam apa namanya melon gitu kan. Terus kayak tanam apalagi itu semangka, itu bagus di sana kalau di Kalau pantai. pantai di sini itu nggak tenang ya. Ibaratnya ombaknya itu terlalu ini ya, tinggi ya, Iya. terlalu kencang ya ombaknya ya. Betul, tapi kan nanamnya kan agak jauh dari pantai, paling jarak 2 kilo lah, sekitaran 2 kiloan. Jadi nggak cocok kalau sekaligus kita budidaya rumput laut itu, Nggak nggak bisa. cocok, nggak bisa, di sini hancur semua. Tapi kalau di Bima kan airnya kan tenang, jadi kita bisa selain kita bertani jagung ya, di sana juga budidaya rumput laut. Soalnya di sini apa bang? Di sini kan lautnya laut selatan, jadi dihuni sama Nyi Roro Kidul lah, ya tahu sendiri kan. Kalau di Bima laut utara kali ya? Apa bukan? Nggak tahu, laut timur mungkin ya. Jadi Nyi Roro Timur. Nyi Roro Timur. Nggak tahu itu ya di Bima ya. Mungkin itu saja, mungkin perkenalan sekaligus sapa-sapa saya ke para teman-teman semua ya yang ada di rumah. Mungkin ada yang belum tahu saya, jadi ya sudah perkenalan. Ya, Siap. tolong bantu saya, subscribe saya, like, komen, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk meninggalkan jejaknya biar dapat update video-video terbaru dari saya nanti. Siap, betul. Oke, itu aja bang. Oke teman, mungkin itu saja ya untuk pembukaan pada malam hari ini. Untuk history nanti biar Bang Ilham sendiri yang bercerita, karena saya juga nggak tahu nih saya di daerah mana bang. Di daerah Magelang ini Oh Magelang, sampean punya teman di sini? ada. Wah, bisa deh. Baru sebulan loh. Makanya kemarin kan pulangnya agak malam, kadang pulang pagi nginep sana dulu karena jauh mainnya Mas Kalong. Wah pantesan saya sampai khawatir. Bang kok nggak pulang-pulang nih kemana, ternyata takut hilang gitu kan. Baru sebulan padahal loh ini. Ya kita walaupun sebulan di sini kita perbanyak teman lah.
Kalau kita terus di rumah terus stres, saya itu biasa keliling-keliling jualan kemana aja itu. Berarti sampean sambil cari-cari informasi gitu? Iya. Oh ya bagus malah dah. Oke, mungkin itu saja ya untuk history. Nanti biar Bang Ilham sendiri yang bercerita, karena saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya diajak ini guys. Mas kalau saya punya lokasi bagus ini, wah yaudah berangkat gas. Pokoknya mantap buat kalian semuanya. Bang, sebenarnya itu satu dibawa kemana itu? Ini sebenarnya di Magelang, di daerah Mungkit ini. Oh, pantesan tadi kita pas perjalanan, wah nanjak guys, kira-kira kayak Allah sawo ya Bang. Emang jalanannya belok-belok itu kalau ini kita sampai ke Magelang aja. Magelangnya itu belok-belok terus jalanannya. Kayak hampir mirip ke Wonosobo ya? Hampir sama mungkin ke Wonosobo. Kalau saya nggak tahu sih Wonosobo. Ya, ini belum pernah ya soalnya. Berarti sampai. Tapi kalau daerah Bima sama jalanannya belok-belok kayak gitu, nanjak lagi, nanjak turun, nanjak lagi sama itu. Lah, sampean selama 1 bulan di tempat saya tuh jalan-jalan kemana aja? Ya paling daerah ini Magelang, Purworejo di tempatnya siapa Mas Alek. Di Jogja tempatnya Mas Dani. Oh sampai Jogja pernah? Iya. Wah mantap. Yaudah Bang, coba diceritakan sebenarnya tuh lokasi ini tuh kayak gimana sih, saya juga penasaran Bang. Ya menurut pengakuan teman saya itu yang kemarin kita sudah dikasih tahu itu di hutan ini itu angker banget ini Mas Galong. Gitu. Jadi sering sekali ada sosok yang menyerupai diri kita sendiri gitu loh. Berarti jin. Ada jinnya di sini tuh. Lokasi ini mungkin istana jin kali ya. Istana jin. Katanya sih sering sekali orang lewat itu kok sering banget dijumpai sosok-sosok yang menyerupai dirinya sendiri itu. Waduh, ini lebih ngeri guys, roh wujud dewe guys. Nah itu makanya, loh itu kok kayak saya kayak ngaca begitu melihatnya itu loh, kayak ngaca kok kayak saya sendiri itu gitu, bajunya sama gitu, jadi kayak kembaran kita, mungkin kayak ibaratnya apa roh kita jalan sendiri gitu loh. Wah, nah itu ngeri Bang. Aku baru pertama kali kesini soalnya. Nah makanya saya ingin buktikan nih, mudah-mudahan sih pada malam hari ini kita bisa ketangkap kamera ataupun jumpa sosok tersebut, jadi bisa amin ya guys ya, ini bisa dapat jackpot lah. Terus selain itu apa aja Bang, selain sosok penampakan menyerupai diri kita, terus banyak sih di sini apa sih aja? Namanya juga istana jin. Berarti kan banyak apa pengawalnya, ibaratnya banyak di situ, ada kayak istana, ada rajanya, raja jin mungkin ada di sini. Cuman kan orang yang seringnya ketemu itu ya sosok itu, berarti sosok kerucut-kerucutnya gitu. berarti ya, sosok kembaran gitu loh. Jadi menyerupai orang tersebut. Dan banyak juga sih sosok-sosok kuntilanak, ada yang sering jumpa juga kuntilanak. Kadang sosok pocong juga ada di sini, banyak. Genderuwo itu yang paling sering itu namanya. Sama aku ngeri nih kalau genderuwo. Itu kata cerita warga, cerita teman saya juga yang sering yang pernah dijumpai juga itu. Berarti nggak cuma satu orang doang ya yang sering dijumpanya? Banyak. Makanya ini saya ingin buktikan ini, coba bener enggak kata warga tersebut sama kata teman saya itu, apakah cuma bohong apa gimana. Saya nggak pernah sih ketemu hal-hal semacam itu. Saya ingin tahu coba ada enggak sih. Pantesan itu ya, dari tadi tuh, dari pas perjalanan ya Bang ya, sampai menuju ke lokasi itu hawanya itu udah beda gitu loh. Kayak gimana ya, kayak ada hawa-hawa anget-anget panas gimana gitu loh guys. Tapi saya juga nggak tahu ya Bang ya, malam ini kita juga nggak tahu ya apakah betul yang dibilang sama temennya Bang Ilham atau memang cuma apa namanya halusinasi ya Bang ya, kita juga nggak tahu ya Bang. Makanya kita ingin buktikan nih, mudah-mudahan sih kita dapat jackpot lah. Iya betul. Walaupun kita nggak jumpa langsung ibaratnya ya
secara tidak langsung ketangkap kamera gitu. Amin amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Saya pengen tahu sebenarnya tuh ya, misalkan wujud menyerupai kita tuh kayak gimana ya, soalnya kalau kita ngaca aja udah wah ini wujud saya kayak gini ya. Nah, gitu iya. ya. Makanya itu kita ingin buktikan kayak apa sih wujud saya itu. Apa Apakah semakin makin ganteng atau gimana kan gitu. Apa semakin jelek malah Iya kan, kalau di ya. Bima kan panasan terus hitam. Oh, Di sini gitu. juga makin hitam kayaknya. Ya masa tiba-tiba berubah jadi kayak Iya. Lee Min Ho kan nggak kayak orang Korea kan nggak mungkin toh. Ya Iya. pasti tetap kayak menyerupai, namanya jin bang, bisa malah lebih jelek bisa loh ini. Iya. Ya, tapi Siapa ngeri. tahu bajunya sama tapi mukanya hancur kan gitu kan ya. Amit-amit, amit-amit bang, amit-amit jabang bayi lah. Bajunya kok sama tapi mukanya hancur kan, beda berarti kan. Iya benar sih. Cuman pinjem bajunya doang. Wah berarti kalau jin ngeri ya ternyata ya. Ya begitulah jin. Pantas saja kalau manusia tuh kalau digoda sama jin itu gila guys, bener-bener gila ya. Apalagi yang udah ketagihan kayak main judi online tuh jin sebenarnya bangaknya ya. Iya, jin online itu. Jin online. Nah iya toh. Jin online namanya. Ya mudah-mudahan kita nggak kecanduan. Iyalah. Judi online ya. Betul. Karena sudah banyak korban sih judi online itu ya. Wah Yang amit-amit lah. tadinya hartanya melimpah jadi hartanya ludes gara-gara judi online ya. Makanya untuk teman-teman dimanapun kalian berada ya, ini bukannya saya sok menggurui atau gimana ya, karena memang banyak banget yang terbukti ya guys ya, bahwasanya memang banyak orang tuh yang tadinya kaya raya jadi hartanya tuh jadi ludes ya, bener nggak bang? Makanya itu harus berhati-hati teman-teman ya. Istilahnya itu ya memang cari duit itu memang bisa instan itu bang ya. Iya. Misalkan menang bisa dapat 50 juta 1 miliar juga bisa, tapi kan Ibaratnya kan gini Mas Kalong ya. Kita kan ingin dapat uang banyak ya kita kerja keras. betul Sesuai dengan porsinya lah. kemampuan lah ya. Nah, kalau kita ogah-ogahan di rumah pengen dapat banyak dengan ikut judul begitu malah tambah hancur Mas Kalong. Mungkin awalnya kita dikasih iming-iming, kita Iya. dapat terus nih, dapat 2 kali, 3 kali, 4 kalinya sudah nggak dapat terus sampai habis hartanya dikuras. Ya kan sebagai pancingan mungkin awalnya dapat, Betul. cuman kan kelanjutannya makin kesini makin nggak dapat terus. Ya, tapi daripada kita main judul, mending pelihara tuyul sekalian bang. Itu juga dilarang Mas Kalong itu. Lah iya dilarang sih, tapi kan logikanya gitu toh. Nah, Pelihara intinya tuyul, merugikan orang lain Nah. itu kita pelihara tuyul kan, yang diambil duitnya duit orang. Ya, ya iya, kan? yang penting jangan lah ya. Janganlah. Kita lebih baik kerja keras lah sesuai porsinya. Pingin dapat banyak ya kerjanya ya makin keras lagi. Bisanya nyangkul ya nyangkul, Nyangkul itu. bisanya kuli bangunan ya kuli bangunan gitu kan. Nyangkul ya dapat uang sedikit ya nyangkulnya yang banyak. Nyangkul tanah orang cangkulin semua kan, bila perlu lapangan bola dicangkul tanamin Mas Kalong, dapat uang banyak itu kita tanam. Tanamin singkong ya. Ya daripada lapangan bola yang nganggur ya kan, kita tanamin jagung mana ada hasilnya Mas Kalong. Tanamin pohon pisang. Nah itu juga. Oh iya ini gila nih bang Ilham, ini lucu orangnya guys ya. Kita ngobrol santai aja ya teman-temannya. Jadi kita dibikin happy aja kita. Kalau di hutan itu biasa kita ngobrol santai. Tapi tetap pas-pas bang, tetap waspada. Meskipun kita ngobrol santai, orang namanya di hutan kita tetap waspada bang. Karena kan nggak tahu ya namanya di hutan ya, entah itu hewan-hewan melata atau apa, saya juga nggak tahu ya temennya. Yang jelas tetap kita waspada. Ya apapun di hutan ya tetap kita hati-hati gitu. Bener nggak bang? Betul. Itu loh. Itu tuh. Siapa kowe? Itu bang. Nyerupai kita bang. Di sini barusan. Nyerupai kita jelas banget loh. Hilang Mas Kalong? Iya. Hilang. Wah tak gampang sini itu. Woi.
Keluar kau. Sampai kita. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Cuma saya nggak bisa ngelihat, tapi nggak ngelihat. Lihat antam kursi bang. Iya, kalau lihat sih diantam kursi nggak apa-apa Mas Kalong. Iya, kita bersih guys. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Astagfirullahaladzim. Wah, Kacau bang. ngeri ini Mas Kalong. Bukan kaleng-kaleng ya tempatnya ya. Oke teman-teman, ini kita waktunya nyantai-nyantai ya bang ya. Kita waktunya nyantai-nyantai karena ini baru pukul 11 ya, baru pukul 11 malam ya bang. Sambil kita mengamati sekitar ya, sambil kita mengamati sekitar. Dari tadi itu banyak banget. Rogolnya apa ya bang ya? Kayak ranting Mas Kalong. Cuma kadang ngagetin togolnya itu. Jatuhnya itu ngagetin. Ini sudah apa? Baru sebulan tapi udah lancar bahasa Jawa ini. Ya cuma sedikit aja sih yang tahu itu rogol itu jatuh. Rogol sama jatuh gitu. Iya ya. Mangan itu makan. Mangan di sana apa? Mangan nggak ada mangan. Di sana makan itu ya ngaha. Ngaha. Oh. Ngaha ngehe. Ngaha. Kalau ngoho lain lagi. Ngoho apa? Ngoho itu ini bersihin rumput-rumput ini ngoho. Oh. Berarti kalau ngaha ngoho Ya. Makan rumput. berarti kalau saya di Bima, misalkan saya main di Bima ya, besok misalkan entah kapan saya main di Bima lagi, berarti kalau ngobrol sama orang Bima, halo kawan, ngaha ngoho. Rumput gitu. Nah, iya. Aduh, ada aja. Tapi emang lucu ya. Di sana itu bahasanya itu kadang ya unik lah, mirip bahasa India. India he. Mirip India he. Soalnya di sana juga ada namanya desa rupiah. Bisa rupiah? Mm-mm. Rupiah uang, mata uang India itu. Iya. Rupiah, ya kan? Wah, kacau ya guys. Saya juga kaget nih kok desa rupiah gitu. Kok kayak mirip mata uang India itu rupiah kan? Iya ya. Wah ini kalau ngobrol sama orang Bima, kalau kita nggak tahu bisa salah paham guys. Bener. Iya, bisa salah paham di sana. Bisa-bisa kita yang digebukin nanti ya. Nah iya. Kalau di sana, misalkan, halo kawan, sini makan babi. Babi apa? Wawi. Wawi. Kalau di sini babi itu cebok. wawi. Hah? Wawi di sini cebok. Oh. Kalau di Jawa itu kan
Kalau orang tua kan biasanya sini Wawi dulu, Wawi kan cebok kan buat anak-anak kecil loh kan. Sini Wawi dulu nak, sini Wawi dulu nak gitu kan. Nah di sana Wawi babi. Yang ada orang ngetrek-ngetrek kayak gitu malah di hutan itu. Hah? Iya. Di sana serampangin nggak bang? Iya enggak. Dibalang apa kayu apa bambu Sengaja gitu? mereka itu pakai knalpot bobokan itu karena biar babinya itu takut. Dengan suara gitu. motor besar itu kan babinya langsung lari. Tapi saya nggak pakai knalpot bobokan. Begitu saya pulang naik motor dari ladang itu, di tengah jalan ditungguin sama anak babi 2. Iya. Gede-gede Begitu sana. turun kan jalannya kan dari gunung kan turun. Gitu. Saya ngerem mendadak ada anak babi 2. Enggak langsung tabrak aja. Iya enggak, saya usir hus. Malah melototin gini aja, hus. Gitu. Wah, serem banget itu. Wah, ngusirnya bingung saya ini. Terus Gimana gimana? saya mau turun ambil batu takutnya disuduh. Langsung saya teriak aja. Wah, langsung lari dua-duanya. Berarti kalau di sana kalau ketemu babi, Iya, ngusirnya teriak aja. Wah, gitu langsung lari dia. Wah ini mantap guys ya. Oh berarti apa namanya tekniknya seperti itu berarti ya. Iya. Nanti kalau pas sekali-sekali nanti Mas kalau jalan-jalan lah kalau pas musim orang panen jagung atau tanam jagung gitu, ke sana ke Bima. Nanti biar kenal sama babi di sana. Waduh, katanya babinya segede kebo. Babinya mah besar-besar di sana. Anaknya aja segede kambing udah. Malah kata bisa diterkam dulu saya ini. Seruduk udah. Tapi banyak nggak orang Bima itu yang makan daging babi itu banyak nggak? Jarang, biasanya orang dari jauh, Oh, gitu. Dari manca desa gitu, apa manca luar kota? dari kadang luar kota. Gitu. Nggak mayoritas kalau orang Bima itu Islam apa ada campuran sih? Mayoritas Islam. Mayoritas Islam ya? Jadi kalau ada orang-orang NTT, orang Flores gitu kan, Hah? ke situ berburu babi. Dan kadang kan kalau kita di ladang jagung kan ada babi yang kena kontak strum itu nih. Ranjau lah ini. Nah, strum kita pasang kawat kontak itu di sekeliling ladang itu kita pasangin kontak itu buat kontak babi itu. Jadi banyak yang kena. Kadang semalam itu dapat 10 ekor. Mati ya babi? Mati. Nanti Gerak tinggi berarti ya? kita telepon sama orang Flores itu tuh. Ini ada babi nih. Mau diambil enggak? Oh ya nanti saya ke situ. Emang jauh, emang dekat jaraknya dari Flores? Mungkin dia ini apa? Tinggal di Bimanya. Jadi kayak semacam ngekos lah, ngontrak atau ngekos nggak tahu itu. Jadi nanti kalau udah banyak apa babinya itu nanti dikirim ke sana Flores. Maaf ya guys, teman-teman semua ini batuk soalnya. Sama saya juga Lagi meriang nih, musim guys. ini. Aduh meriang, suara saya juga agak serak, gendeng dan lain-lain alah. Tapi ini semakin malam semakin ini ya, semakin dingin ya. Semakin dingin, semakin merinding juga tuh. Merinding tuh. Saya ada yang nyupin dari belakang sini saya tuh, leher saya tuh. Ini. Apa ya? Dari belakang sini saya ada yang niupin angin kencang banget. Aneh ya. Astagfirullahaladzim, Mas. Tolong. Apa? Itu di sana tuh.
Sana, sana. Sebenarnya itu apa? Sosok putih Mas Kalong. Mana? Di mana? Di sini tadi tuh. Dekat pohon jati tadi Mas Kalong. Jadi mana? Ini jati ini nih. Astaga. Ya Allah. Ya Allah, Muhammad Rasulullah. Mas teman-teman, saya senter ke bawah ya, takut ada ular. Takut injak ular saya di sini. Jadi teman-teman, lokasi ini memang kata warga itu angker banget teman-teman. Kadang itu terlihat sosok penampakan itu, sosok hitam genderuwo itu yang sering banget nongol itu di sini itu. Apalagi masih banyak pohon bambu itu teman-teman ya. Mungkin bisa lihat saya terangin. Tuh. Itu kan pohon bambu teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Masih banyak pohon bambu tuh. Tuh Mas Kalong di sana tuh. Nah, itu Mas Kalong di sana tuh. Gila teman-teman ya. Suara ular. Rosok. Astagfirullahaladzim. Seram amat tempat ini. Gila. Padahal di Bima itu terkenal hutannya yang lebat-lebat itu seram, tapi di sini jauh lebih seram teman-teman. Sumpah ini. Dengar. Tuh, ada suara ketawa tahu? Astagfirullahaladzim. Suara ketawa. Woi. Astagfirullahaladzim. Gila teman-teman, seram sekali tempatnya. Mana rumputnya tinggi-tinggi lagi. Kalau musim hujan begini kala jengking yang banyak teman-teman, takut keinjak. Masih terdengar suara motor loh teman-teman. Besar sekali ini pohon ini. Udah berapa tahun ini umurnya nih? Batuk lagi nih. Ini pohon asam ini teman-teman. Wih, ini nih sarangnya ini kayaknya nih. Paling suka genderuwo itu di pohon asam ini nih. Asam hutan ini. Tuh, Mas Kalong tuh di sebelah sana ya, teman-teman ya. Ada buahnya nggak ya asamnya ya? Ini nih air ini teman-teman tuh. Kuat ini. Air hujan. Wah, nggak berbuah asamnya. Banyak parasitnya tuh. Astagfirullahaladzim.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inna Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa'atun muslimin. Salamun salam ya ahlimul haibi wa sahadati. Salamun salam ya ahlimul haibi wa sahadati. Salamun salam ya ahlimul haibi wa sahadati. Hadir. Gila ya teman-teman, lokasinya bukan kaleng-kaleng nih. Nggak ada Mas Kalong, nggak ada. Oh iya, udah terbang kali apa pergi, nggak tahu. Pohon bambu ini. Mas Kalong masih penasaran aja ya. Tadi saya lihat sosok putih tuh di dekat pohon jati ya, teman-teman. Di sini tuh paling sering tuh nongol tuh teman-teman. Kata warga itu di sini tuh. Lihat tangan saya merinding tuh teman-teman tuh. Merinding tuh teman. Tuh. Serius tuh, merinding tuh. Dengar suara nangis teman-teman. Ada suara nangis. Woi, siapa kamu? Siapa ya? Kamu sudah 5 tulang utama timun cari masalah. Gila teman-teman, suara-suara banyak sekali ya. Mudah-mudahan tertangkap kamera, walaupun saya nggak ngeliat kan, mudah-mudahan bisa tertangkap sama kamera. Atau teman-teman semua di rumah yang punya indera keenam bisa melihat lokasi ini ada apa sebenarnya. Nanti ditulis di kolom komentar aja biar saya bisa tahu. Tapi jujur saya nggak ngelihat apa-apa ini di sini nggak ketemu apa-apa. Aman bang, aman. Tadi tuh sampean sana lihat apa bang? Ada sosok putih Mas Kalong. Gimana? Di situ di pohon jati itu loh. Tapi kok tadi saya kok nggak lihat ya? Ada tadi sosok putih itu. Mudah-mudahan ketangkap kamera ya. Mudah-mudahan ketangkap kamera. Tapi bener, emang bener. Bener ada sosok putih. Makanya tadi saya kaget sampean ke sana. Ya, tak kirain apa itu anak senternya mana? Ya, tapi pas saya lihat pas tadi ada kayak apa namanya sosok menyerupai kita di sana. Saya nggak lihat sama sekali itu. Malah nggak lihat. Itu lebih serem dari sosok putih itu malah bang. Ya kok tiba-tiba nongol apa kayak menyerupai kita gitu loh. Yang lihat saya? Masa nggak lihat sih? Nggak ada kali.
Ada bang. Enggak ada. Kalau sosok putih bener ada di sana itu. Justru malah sosok putih saya nggak lihat. Yang saya lihat itu yang sosok yang menyerupai kita di sana. Tapi gila aneh ya. Apa? Suara nangis. Dengar nggak? Mana? Burung itu kali bang. Suara nangis jelas loh. Masuk burung sih. Burung apa bisa nangis? Tuh kan. Burung lah. Tuh. Nangis itu. Iya ya. Nangis. Dul. Astagfirullahaladzim. 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 Hei. Woi. Apa ya? Tidak. Asem kan? Keluar kau. Ayo Dul. Sampai hancur tendanya. Iki bang. Astagfirullahaladzim. Kita beres-beres gimana ya? Kita beresin aja lah. Sedang gak nyaman banget ini kayaknya. Astagfirullahaladzim. Ayo teman-teman, kita beresin.